sebuah sekolah menengah atas, ada siswi yang bernama Naila. Akhir-akhir ini dia sering terlihat murung, menyendiri, dan bahkan jarang masuk kelas. Dan perubahan itu diketahui oleh wali kelasnya, sehingga wali kelasnya menanyakan langsung kepada teman-teman. Juno hadir? Dia tadi ada di surat, Miss. Kenapa? Sakit katanya, Miss. Oh gitu, sini ya. Oke, makasih ya Lara. Iya, sama. Oke, jadi si Juno dapat izin hari ini? Iya, Miss. Udah kasihnya ya, makasih udah kasih ke Miss. Iya. Oke, sekarang Maya hadir? Enggak, Miss. Iya, Miss. Dia jarang masuk sekolah. Dia juga jarang main sama kami. Iya kan, Miss? Iya. Dia itu sering sendiri, Miss. Kami khawatir, tapi dia nggak pernah cerita sama kami, Miss. Nah, tapi kemarin, Miss, dia ada cerita sama saya, Miss, kalau dia tuh ada masalah keluarga di rumah. Oh gitu. Oh yaudah deh, makasih ya anak-anak semuanya. Miss mau ke guru BK dulu ya. Tapi Miss tinggal tugas di sini kalian harus kerjain, oke? Kerjain halaman 10 sampai 20. Oke? Nanti Miss ke sini lagi. Iya, Miss. Oke, Miss. Halaman 21. Oke. Bella itu lihat teman-temannya ya, Bella yang angkat. Oke? Miss. Nanti Miss ke sini lagi. Oke, Miss. Setelah mendapatkan informasi dari teman-teman Naila, wali kelas semakin yakin bahwa Naila sedang menghadapi masalah serius. Ia pun segera menuju ke ruang BK untuk mendiskusikan kondisi Naila tersebut. Waalaikumsalam Ibu. Ya Allah, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu sehat. Sehat Ibu. Duduk. Siap ya. Tumben kesini ada apa? Jadi gini Bu, saya mau konfirmasi sama anak murid saya Bu yang di kelas IPA 1. Jadi itu tuh ada namanya Naila Bu. Jadi anak ini tuh kata teman-temannya udah sering nggak masuk gitu Bu. Saya juga terakhir lihat dia di hari Kamis kemarin, dia juga sering turun gitu Bu. Udah lama ya berarti? Iya Bu, kemarin dari hari Jumat berarti dia nggak datang. Hari Kamis saya masuk di sana kan. Sekarang udah hari Kamis lagi Bu. Udah seminggu dong. Iya udah seminggu dia nggak aktif ternyata Bu. Nah itu masalahnya Bu, dia nggak ada kirim surat, nitip surat ke teman-temannya, nggak ada ngapain ke guru-guru lain juga. Soalnya saya juga wali kelasnya kan Bu, harusnya dia hubungi saya gitu. Berarti ini nggak masuk lagi? Nggak masuk lagi Bu. Jadi saya mau minta tolong nih sama Ibu, tolong pelangi anak saya dulu gitu Bu. Soalnya beberapa kali tuh sepertinya saya nggak bisa menghadapi dia Bu gitu. Soalnya itulah dia terlihat murung banget kemarin. Oke, berarti kalau besok misalnya saya minta kabar sama Ibu kalau Naila udah datang, nanti saya hubungi Ibu lagi. Gitu. Kalau kayak gitu gimana deh Bu? Kayaknya besok ya saya masuk sih di kelas 10 IPA 1. Nah, nanti saya hubungi Ibu ya untuk suruh Naila ke sini. Ya udah Bu, saya minta tolong banget ya Bu, tolong bantuin anak saya itu ya Bu ya. Besok saya kabarin lagi ya Bu ya. Boleh Bu. Kalau apa saya telepon aja ibunya atau ibu saja yang telepon saya kalau misalnya saya lupa gitu Bu. Ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Hati-hati ya, Bu. Iya, makasih banyak ya
Setelah berdiskusi dengan guru BK, wali kelas kembali melanjutkan kegiatan belajar seperti biasa. Assalamualaikum. Seluruh pelajaran hari ini sampai jumpa besok lagi. Oke, semuanya. Ini bel udah bunyi ya. Miss periksa besok aja deh ya. Yang ada dalam bukunya sekarang pulang. Ya sekarang. Iya. Ini semuanya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, pembelajaran pun dimulai seperti biasa. Dan pada hari ini, saya hadir di dalam kelas. Tapi, Naila tampak murung dan tidak fokus selama pelajaran berlangsung. Oke, ayo kita buka pembelajaran kita ya. Oke. Bella hadir. Oke. Dina hadir. Salsa? Rana hadir. Hadir, Miss. Naila? Hadir, Miss. Oke, gimana kabarnya Naila? Oke. Oke, untuk yang lain, kumpulin tugasnya ya ke depan. Yang kemarin lulus tapi oke, terima kasih ya, Salsa. Halo, Assalamualaikum Bu. Iya, Waalaikumsalam. Oh, udah Bu, udah masuk dia hari ini. Oh, oke, sibuk. Nanti saya panggil dia Bu, saya antar ke sana. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, anak semuanya. Ini udah bisa diambil ya bukunya? Iya. Oke, Miss. Oke, Naila bisa ikut Miss dulu sebentar? Boleh, Miss. Oke, anak semuanya yang lain di kelas aja ya, jangan ada yang buat Miss mau bawa Naila dulu sebentar. Oke, Miss. Ayo. Kamu udah tahu apa aja asas di BK? Nah, di BK itu salah satu asasnya adalah kerahasiaan. Jadi di sini kamu bebas untuk menceritakan atau meluapkan masalah kamu yang kamu hadapi saat ini. Jadi aku dengar kamu udah nggak masuk beberapa hari. Sebenarnya ada apa? Ini karena orang tua saya, ayah dan ibu itu sering berantem setiap malamnya karena pekerjaan dan ekonomi. Jadi saya merasa nggak tenang ya. Jadi aku merasa sakit dan terganggu saat berada di rumah.
sangat terganggu sekali karena sehingga sekolah saya itu tidak fokus karena memikirkan yang bagus. Jadi di rumah kamu sulit tidur ya, karena setiap malam itu mendengarkan itu terus. Jadi membuat saya itu bisa tidur pusing, tapi saya tidak diam di kamar. Kamu bilang kamu sulit tidur dan sulit fokus. Nah, jadi kamu lebih diam di kamar. Itu sebenarnya apa yang kamu rasakan saat itu? Saya merasa merenung, merasa kesal, sakit hati, setiap kali mendengar itu. Dan saya di kamar itu selalu diam, nangis, tanpa orang tua tahu. Baik, kamu merasa marah, kamu merasa tidak nyaman di rumah, itu pasti sangat berat sekali. Ya Bu, saya sering nangis sendiri di dalam kamar, sering berdiam juga, dan saya tidak tahu pengen cerita ke siapa, karena saya anak tunggal kan Bu. Mungkin nanti saya coba ngomong ke orang tua saya. Baik Naila, senang bisa bantu Naila. Kapan-kapan kita adakan lagi sesi konseling, atau nanti Ibu bisa hubungi orang tua Naila, atau boleh Ibu kirim surat aja langsung ke orang tua Naila. Nanti kamu sampaikan ini ke Ibu, kamu atau ke ayah kamu ya. baik Ibu, nanti saya kasih tahu ke Ibu. Saya ingin Setelah beberapa waktu menjalani sesi konseling, Naila pun kembali ke kelas untuk belajar seperti biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang, bahagia, dan lebih aktif di dalam kelas. Oke, jadi nomor 1 ini apa isinya? Aku suka Mia. Nah, oke. Ini nomor 2 siapa yang mau tulis di depan? Oke, Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saatnya istirahat. It's time to have break. Aduh, udah istirahat ya? Ya, Miss. Oke, kalau udah istirahat kita lanjut aja lagi ya. Ya, Miss. Ini silakan istirahat semuanya. Oke, kamu tadi ngapain ke ruang BK? Biasa, kayak aku yang ceritain ke Rara kemarin masalah orang tua. Ya udah, nanti cerita ke aku ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, kita ambil ya, Oi. Yuk. Ayo. Setelah jam pembelajaran berakhir, Naila dan teman-teman pergi ke kantin untuk beristirahat. Mulai dari kehangatan teman-temannya itu membuat Naila tersenyum terus dan kembali semangat untuk belajar.
Bude? Boleh. Ini Bude 5.000. Oke. Ini Bude. Nih, Bude. Makasih, Bude. Setelah dari kantin, pembelajaran dilanjutkan seperti biasanya. Oke, nanti semuanya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Del. Ya. Saat pulang sekolah, Naila bergegas kembali ke rumah untuk memberikan surat kepada orang tuanya. Mama, ini ada surat dari Guru BK. Surat apa? Kamu buat masalah? Enggak, tapi itu ada surat dari Siapa yang dipanggil? Mama sama Papa. Papa kamu lagi di apa di kantor besok? Iya, Mam, besok siang. Kayaknya lembur lah. Non, masa apa, Non? Keesokan harinya, Naila dan keluarga datang ke sekolah untuk melaksanakan sesi konseling keluarga. Di sini saya Anissa Putri sebagai guru BK-nya Naila. Tujuan Bapak Ibu dipanggil itu karena ada permasalahan Naila yang katanya Naila ada terlihat murung, dia terlihat sedih ketika berada di sekolah. Masalah apa ya? Masalahnya kami di rumah ada masalah, ya kan Pak? Ya memang masalah sih. Jadi, baik Bapak Ibu, jauh sebelum sesi konseling ini, Naila sudah konseling sama saya terkait permasalahannya ketika ada di rumah. Karena di sini kami melihat dia murung, sedih, bahkan cenderung menjauh dari teman-temannya. Bapak Ibunya yang terlebih dahulu, bagaimana kondisi rumah saat ini? Baik Bu, akhir-akhir ini sebenarnya kami sama Mama Naila tuh sering berbeda pendapat karena masalah keuangan. Mama Naila tuh boros sekali soal keuangannya. Aku aja nih baju, celana di 2 lereng buat dia. Memang Bu, kami memang sering berantem akhir-akhir ini karena saya terlalu sibuk dan dia selalu Ma, ini Ma, itu Ma, saya nggak bisa, waktu saya juga padat, jadi saya nggak bisa ngurus rumah, apalagi ngurus Naila, karena waktunya bertabrakan, saya juga ada pekerjaan, dia juga ngurus bisnisnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mendengarkan
tanya ya Bu, apa yang Naila rasakan saat ini? Yang Naila rasakan saat ini, Naila capek Bu, karena melihat papa dan mama terus-terusan bertengkar. Kan kami berantemnya nggak di depan Naila. Lagian kami nggak berantem hebat loh. Kami kan cuma berbeda pendapat, ya kan Pak? Naila cuma pengen papa dan mama itu setiap hari itu nggak bertengkar. Naila pengen rumah yang tenang, Pak. Ma, Naila pengennya itu aja, supaya Naila bisa fokus untuk sekolah. Oh, jadi selama ini yang buat kamu nggak masuk sekolah tuh. Bapak minta maaf ya Naila. Ya Naila, ibu juga ya. Ibu kadang kalau ulah mama dan papa membuat Naila kayak gini. Ibu minta maaf dan janji akan berubah Naila. Ya, Naila. Agar kamu bisa fokus sekolah, tidak buruk lagi kayak dulu. Iya, Pak. Iya, Ma. Naila minta maaf juga ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah mendengarkan juga apa yang Naila rasakan. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan apa yang keluh kesahnya Naila. Saya mengerti rumah tangga ini bagian privasi dari Bapak Ibu juga. Tapi di sini saya berharap apapun masalah yang ada di rumah, tolong diselesaikan secara baik-baik. Karena kita nggak tahu Nailanya tertekan atau bahkan dia merasa takut. Iya Bu. Karena yang saya lihat di sini Naila malah jadi murung. Bahkan dia juga berkata dia tidak ada tempat cerita. Semoga habis sesi konseling ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Dan Naila semoga dengan selesainya masalah ini Naila jadi lebih sekolah, lebih ceria lagi. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Sesi konseling hari ini kita tutup saat ini. Makasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Mungkin kalau nggak ada sesi konseling ini kami nggak tahu kenapa Naila nggak sekolah. Mungkin kami pikir saat ini memang beneran sakit ya kan. Ternyata ada penyebabnya. Kami pamit dulu ya Bu. Ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu saya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Naila pun kini lebih hidup baik, mulai dari komunikasi dan saling memahami. Kini Naila dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.